Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk kali ini kita akan langsung menuju ke chapter 9 atau bab ke-9. Karena untuk bab 6 itu mengenai teknik penemuan fakta dan penemuan persyaratan, itu nanti akan saya berikan setelah ini. Kemudian untuk yang chapter ke-7 atau bab ke-7 itu pemodelan persyaratan sistem menggunakan use case. Itu sebenarnya sudah Anda dapatkan di materi atau mata kuliah analisis dan desain sistem informasi berorientasi objek. Kemudian untuk bab 8 atau chapter 8 mengenai pemodelan dan analisis data, itu sebenarnya sudah Anda dapatkan juga di mata kuliah basis data mengenai IRD. Jadi saya anggap untuk 6, 7, 8 itu bisa kalian pelajari sendiri, karena itu kaitannya dengan sudah pernah Anda dapatkan. Tapi untuk yang terpenting nanti untuk materi UTS ini, yaitu pemodelan proses ini dengan menggunakan DFD. Jadi untuk bab 9 ini mengenai pemodelan proses. Kemudian apa saja nanti yang akan dipelajari di pemodelan proses, tujuannya apa? Yang pertama nanti mendefinisikan pemodelan sistem dan membedakan antara model sistem logika dan fisik. Kemudian untuk mendefinisikan pemodelan proses dan menjelaskan manfaatnya. Kemudian untuk yang ketiga, mengenali dan memahami konsep dasar dan membuat model proses. Membaca dan menginterpretasikan diagram alir data atau DFD, data flow diagram, menjelaskan kapan, saat untuk membuat model proses dan di mana menyimpannya, membuat diagram konteks untuk mengilustrasikan antarmuka sistem dengan lingkungannya, mengidentifikasi use case, kejadian bisnis eksternal dan temporal untuk suatu sistem, melakukan partisi kejadian dan mengorganisasi kejadian dalam diagram dekomposisi fungsional, menggambar diagram kejadian dan kemudian menggabungkannya menjadi diagram sistem, menggambarkan diagram aliran data primitif dan mendeskripsikan aliran dan proses data elementer masing-masing dalam konteks struktur data dan logika prosedural, mendokumentasikan distribusi proses ke lokasi, dan yang terakhir mensinkronisasi model data dan proses menggunakan matriks CRUD. Baik, kita menuju ke pengantar model pemodelan sistem. Ini bagian dari materi ini. Yang pertama, jadi pada bab sebelumnya, pada bab 5 atau chapter 5 itu Anda telah diperkenalkan pada kegiatan analisis sistem yang memerlukan penggambaran model sistem. Model sistem ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam pengembangan sistem. Sebagai analis sistem, kalian akan terus-menerus berhubungan dengan persoalan yang tidak terstruktur. Salah satu cara untuk menyusun persoalan tersebut adalah dengan menggambar sebuah model. Di analisis sistem itu ya. Jadi model adalah ini representasi piktorial dari realitas. Representasi piktorial dari realitas atau representasi kenyataan. Seperti halnya sebuah gambar yang melukiskan banyak kata atau mewakili sejuta kata, istilahnya seperti itu ya. Sebagian besar model sistem adalah representasi bergambar mengenai kenyataan. Model dibuat pada sistem yang ada sebagai cara untuk memahami sistem tersebut dengan lebih baik atau untuk sistem yang sedang diusulkan sebagai cara mendokumentasikan persyaratan bisnis atau desain teknisnya. Konsep yang penting adalah perbedaan antara model logika dan model fisik. Apa yang dimaksud model logika atau logical model? Yaitu ini representasi piktorial non-teknis yang menyatakan apa sistem tersebut itu atau apa yang dilakukan oleh sistem. Sinonimnya adalah model esensial,
model konseptual, dan model bisnis. Physical model atau model fisikal adalah representasi pictorial teknis yang menyatakan apa sistem tersebut atau apa yang dilakukan sistem dan bagaimana diimplementasikan. Sinonimnya adalah model implementasi dan model teknis ya. Jadi perbedaannya sudah diketahui ya. Untuk model logika itu menunjukkan apa sebenarnya sistem tersebut dan apa yang dilakukan. Ya. Untuk physical model itu tidak hanya menunjukkan apa sebenarnya sistem tersebut atau apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan secara fisik dan teknis. Kemudian ini, jadi mengapa model sistem logika ini ya? Seorang analis sistem telah lama mengenali nilai-nilai pemisahan persoalan bisnis dan teknis. Jadi itulah mengapa mereka menggunakan model sistem logika untuk menggambarkan persyaratan bisnis dan model sistem fisik untuk menggambarkan desain teknisnya. Ini adalah kegiatan analis sistem cenderung fokus pada model sistem logika karena yang pertama, model logika menghilangkan bias yang diakibatkan oleh cara pengimplementasian sistem yang ada atau cara yang dipikirkan orang tentang kemungkinan sistem tersebut diimplementasikan. Jadi kita mengatasi sindrom ini yang biasanya kita alami, cara yang selalu kita gunakan itu diatasi dengan cara ini ya, model logika. Konsekuensinya pasti model logis ini atau model logika ini akan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, model logika mengurangi risiko kehilangan persyaratan bisnis karena kita terlalu berkutat dengan detail teknis. Kesalahan seperti itu sebenarnya terlalu mahal untuk diperbaiki setelah sistem diimplementasikan. Dengan memisahkan apa yang seharusnya dikerjakan sistem dan bagaimana sistem akan mengerjakannya, kita akan dapat menganalisis secara lebih baik persyaratan dalam hal kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi. Model logika memungkinkan kita berkomunikasi dengan pengguna akhir atau end user dalam bahasa teknis maupun non-teknis. Jadi kita tidak kehilangan persyaratan jargon teknis dari disiplin ilmu komputer ya. Jadi ketiga hal ini adalah penyebab atau alasan kegiatan analisis sistem cenderung fokus pada model sistem logika. Bukan model fisiknya ya, karena ini ada kaitannya ini ya, ada tiga hal ini ya. Yang ketiga tadi ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan pengguna akhir atau end user dalam bahasa teknis maupun non teknis. Ini yang penting ya, karena kita akan bisa mendapatkan informasi dari pengguna akhir mengenai model logika yang kita buat. Proses modeling dan DFD ini ya. Jadi kita fokus dulu pada pemodelan proses logika dalam analisis sistem ini. Yang dimaksud proses modeling atau pemodelan proses adalah teknik mengelola atau teknik yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan proses sistem. Teknik mengelola dan mendokumentasikan struktur dan data aliran data melalui proses sistem dan atau logika, kebijakan, dan prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem. Sedangkan ini untuk arahnya nanti pemodelan proses sebenarnya berasal dari metode engineering perangkat lunak klasik. Oleh sebab itu kalian mungkin harus menghadapi berbagai tipe model proses, misalnya bagan struktur program, flowchart logika, atau tabel keputusan dalam bidang aplikasi pemrograman. Dalam materi ini kita akan lebih fokus pada model proses analisis sistem yang menggunakan diagram aliran data atau data flow diagram. Apa yang dimaksud data flow diagram ini? Yaitu model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem. Ya. Sinonimnya di sini bisa bubble chart, graphic transformation, atau model proses. Ya.
bagian bubble, grafik transformasi, dan model proses. Ini sangat populer, DFD ini, tool populer atau tool yang sangat terkenal, menjadi populer tool atau menjadi tool yang sangat terkenal untuk proses redesign ya. BPR ini ya, bisnis proses redesign atau mendesain proses bisnis ulang. Ini contoh sederhana ya, diagram data flow yang sederhana, diagram aliran data. Ini nanti ada penjelasannya, saya jelaskan sedikit mengenai apa maksud simbol-simbol itu, nanti juga ada penjelasan lebih lanjut. Jadi yang pertama, yang kuning-kuning ini namanya external entity. Ini ada nanti bisa berperan sebagai seorang aktor juga ya, atau pihak luar nanti yang menggunakan sistem ini ya. Kemudian ini adalah yang orangnya ini proses ini ya. Namanya proses ini ya, proses. Jadi proses itu biasanya kata kerja, kata aktif ya. Kalau tadi external system itu biasanya kata tunggal atau kata jamak tapi menyatakan orang, organisasi dan lain sebagainya. Yang ada hijau-hijaunya ini data storage atau data store atau data penyimpanan ya. Dan ini nanti sebenarnya yang menjadi tabel-tabel di dalam database yang digunakan oleh sistem tersebut ya. Sedangkan anak panah yang ada keterangannya ini itu namanya aliran data ya. Makanya ini dinamakan data flow diagram, diagram aliran data. Dari external entity data tersebut lari kemana bisa kita ketahui, kemudian diproses data tersebut, hasil prosesnya bisa disimpan ke dalam storage misalnya seperti ini. Ya, dari storage itu juga bisa dilakukan pengambilan data, diproses lagi seperti ini, nanti bisa masuk lagi ke sana lagi atau mungkin ke arah mana lagi ya. Jadi selalu ada proses sebagai jembatan antara external entity dan data storage. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Perbedaan antara DFD dan flowchart. Mungkin kalian sudah pernah mengenal flowchart dulu di semester 1. Jadi DFD data flow diagram, flowchart itu bagan alir begitu ya, bagan alur. Ya. Jadi terkadang memang ada kecenderungan untuk menggabungkan DAD dengan flowchart karena desain program sering melibatkan penggunaan flowchart juga. Akan tetapi sebenarnya diagram aliran data itu sangat berbeda. Kita lihat dulu ringkasan perbedaan ini. Yang pertama, proses dalam diagram aliran data atau DFD ini dapat beroperasi secara paralel. Artinya dapat bekerja dalam waktu yang bersamaan ya, at the same time. At the same time ini maksudnya ya. Jadi proses dapat dilaksanakan atau dikerjakan secara serempak seperti gambar tadi ya. Tidak ada yang mana dulu yang harus dikerjakan. Ini bisa langsung bekerja sendiri-sendiri nanti. Serempak ya. Di sini bekerja, di sini mengalir dan sebagainya. Itu yang dinamakan beroperasi secara paralel. Atau at the same time tadi ya, dikerjakan secara serempak dalam satu waktu. Sebaliknya ya. Jadi serempak tadi itu sebenarnya konsisten dengan cara kerja bisnis yang sesungguhnya. Sebaliknya proses pada flowchart hanya dapat dilaksanakan satu proses dalam satu waktu. Ya, Anda masih ingat flowchart ada start, kemudian turun ke bawah, input data mungkin atau proses, ada decision mungkin yang harus dijalani, pilih iya atau tidak. Kalau iya disimpan, kalau tidak mungkin dia akan end atau bagaimana ya. Dalam satu waktu ya ini ya. Harus urut sekuensial ya. Bedanya di situ sudah jelas ya. Yang kedua, diagram aliran data ini menunjukkan aliran data melalui sistem. Panah menyatakan jalur yang dialiri data tadi, looping dan pencabangan tidak ditunjukkan secara khusus ya. Sebaliknya, flowchart itu menunjukkan rangkaian proses atau operasi dalam algoritma atau program. Jadi kemungkinan menyatakan looping dan pencabangan ya. Itu perbedaannya di situ. Yang ketiga,
Diagram aliran data dapat menunjukkan proses dengan timing yang berbeda secara dramatis. Ya. Bisa ini ya, harian, mingguan, atau mungkin permintaan ya. Jadi DFD tunggal dapat menyertakan proses yang terjadi setiap jam secara harian, mingguan, tahunan, dan sesuai permintaan tadi ya, demand tadi ya. Hal ini tidak terjadi pada flowchart yang merupakan bagian dari program tunggal dengan timing yang konsisten ya. Ya, jadi timing yang konsisten. Tapi kalau DFD nanti bisa menunjukkan proses dengan timing yang berbeda. Apakah ini harian, mingguan, atau mungkin apa, tapi tidak dengan flowchart. Dalam waktu konsisten, timingnya yang selalu konsisten ya. Itu perbedaan antara DFD dan flowchart. Kita bahas satu persatu simbol-simbol tadi DFD tadi itu. Yang pertama ini ada agen eksternal atau external agent. Ya, external agent atau agen eksternal itu adalah orang atau unit organisasi, sistem atau organisasi luar yang berinteraksi dengan sistem. Defaultnya disebut external entity ya, atau entitas eksternal. Agen eksternal ini membentuk batasan sistem dan mendefinisikan tempat di mana sistem berhadapan dengan lingkungannya. Ya. Jadi sebagaimana lingkup perubahan, agen eksternal dapat juga menjadi proses dan sebaliknya. Agen eksternal atau external agent ini selalu ya, hampir selalu salah satu dari ini ya. Ada office, departemen ya, atau division ya, seperti ini. Organisasi eksternal atau agensi bisnis yang lain atau mungkin sistem informasi yang lain, atau salah satu dari end user atau pengguna air system atau mungkin manager. Diberi nama dengan secara deskriptif dan kata benda yang tunggal, singular ya. Sebagai informasi, nanti dalam diagram DFD itu ada dua, ya bisa dibilang dua mazhab atau dua model ya, dari Gen Insertion dan DeMarco atau Jordan. Jadi kalau Anda menemui nanti DFD di buku, di internet, atau mungkin di tempat lain, itu gambarnya kotak persegi untuk bujur sangkar ini, bujur sangkar ini berarti dia mazhabnya Gen Insertion. Tapi kalau external agentnya persegi, berarti dia dari mazhab DeMarco atau Jordan. Ya, itu hanya masalah mazhab atau masalah model yang dianut saja ya. Tapi tentu saja yang perlu diingat ketika Anda sudah menggunakan Gen Insertion ya Gen Insertion terus, mulai dari external agent, proses, data storage, dan aliran datanya. Sama halnya dengan ketika Anda menggunakan model yang DeMarco atau Jordan ini, dari mulai internal agent, proses, data storage, sampai aliran datanya juga harus mengikuti model dari DeMarco Jordan ini ya. Ya, tinggal saya berikan kebebasan ya, Anda mau pakai yang mana. Berikutnya ini data store, lagi-lagi sama tadi ya. Kalau Gen Insertion simbolnya seperti ini, ada kayak ininya garis. Ya, tapi kalau polosan ini DeMarco Jordan seperti ini, dua garis saja ini. Dua garis seperti ini. Kalau ini seperti kotak, ini ada garisnya, ini kosong ya. Kalau tidak ada garisnya kosong. Atau terbuka yang sini ya. Kalau ini terbuka kanan dan kirinya ini, dan tidak ada garisnya. Jadi untuk data store itu sebenarnya penyimpanan data yang ditunjukkan untuk penggunaan selanjutnya. Sinonimnya adalah file dan database. Ya, anggap aja database atau tabel-tabel yang ada di dalam database. Ini seringnya diimplementasikan sebagai file atau database. Kemudian ini juga data paling akhir yang dibandingkan dengan aliran data atau yang bergerak ya. Jadi jika aliran data merupakan data dalam pergerakan, maka pikirkanlah data storage ini sebagai data yang diam atau yang at rest ini ya.
Selalu hampir selalu bagian salah satunya dari yang bawah ini ya, ada orang atau person ya, misalnya ada customer, ada teman-teman ya, kemudian ada tempat ya, data storage tempat, data storage object, data storage event, dan data storage konsep ini ya. Data store digambarkan sebagai tour DFD untuk semua instan dari entitas data yang digambarkan dalam IRD ya. Jadi kalau masih ingat dengan IRD yang ada dua kotak, kemudian ada seperti layang-layang, kemudian ada kotak lagi yang terhubung dengan itu. Ya, kotak-kotak itu atau entitas-entitas itu atau entity-entity tersebut itu di sini sebagai data store nanti. Nah, karena sama aja ketika Anda bikin ERD, entitas-entitas itu atau entity-entity itu kan jadi tabel juga. Ini sama. Data store itu nanti juga jadi tabel. Ya. Diberi nama dengan kata benda yang jamak ya. Plural. Itu tadi ya. Ada berapa ya? Kemudian konsep proses ini ya. Jadi konsep proses di sini ada simbolnya Gantt and Session seperti itu ya. Nanti ada juga yang lingkaran, itu DeMarco Jordan gitu ya. Kalau lingkaran itu DeMarco Jordan. Konsep proses, saya harus balik ke sini lagi. Proses adalah kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap aliran data masuk atau kondisi. Sinonimnya adalah transform. Jadi semua sistem informasi termasuk ya menyertakan proses pastinya. Biasanya beberapa dari mereka pasti ada prosesnya. Proses itu merespon atau menanggapi bisa dari kondisi atau event bisnis dan mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna. Memodelkan proses ini sebenarnya membantu kita untuk memahami interaksi antara lingkungan sistem, lingkungan yang lain atau sistem yang lain, atau mungkin proses yang lain. Diberi nama dengan kata kerja aksi yang kuat diikuti oleh objek yang menjelaskan objek atau yang menjelaskan pekerjaan itu sebenarnya dikerjakan untuk siapa atau oleh siapa. Ini gambaran dari model proses klasik suatu sistem ya. Proses klasik suatu sistem. Ada input, kemudian proses, ada outputnya ya. Feedback dan control loop di sini ya. Bisa looping di sini ya. Kemudian untuk ini ada dekomposisi proses ya. Sistem kompleks biasanya nanti terlalu sulit untuk dipahami secara menyeluruh, maka saat ditampilkan sebagai suatu keseluruhan, dalam artian sebagai suatu proses tunggal, kita memisahkan sistem menjadi subsistem komponennya yang diuraikan menjadi subsistem yang lebih kecil, sampai kita mendapatkan subset yang mampu dikelola oleh keseluruhan sistem. Disebut teknik dekomposisi ini ya. Dekomposisi itu jadi proses membagi sistem menjadi subkomponen. Masing-masing abstrak level itu lebih detail atau mungkin lebih sedikit lebih detail. Untuk melakukan dekomposisi ini kita menggunakan diagram dekomposisi ya. Jadi sebuah tool atau alat yang digunakan untuk menggambarkan dekomposisi sistem ini juga sering disebut hierarki atau bagian hierarki atau ya chart, hierarki chart atau bagian hierarki. Jadi ada sistem secara keseluruhan, sistem besarnya, kemudian ada fungsi-fungsinya yang lain atau modul-modul ya. Kemudian dari satu fungsi itu juga ada aktivitas dari fungsi tersebut. Dari satu aktivitas fungsi tersebut ada tugas-tugas yang lain. Seperti ini dekomposisi.
akademik, misalnya sistem akademik, sistem si kadu atau mungkin si akad atau mungkin yang lain. Ini mahasiswa, misalnya fungsi mahasiswa, nanti mengisi KRS, misalnya ini mencetak transkrip, misalnya begitu ya. Mengisi KRS itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, memilih mata kuliah, menentukan dosen misalnya, atau mungkin memilih jadwal dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jenis-jenis proses logik ini ada apa saja? Di sini ada function, ada event, ada proses elementary ya. Ini ya. Jadi proses logika itu adalah pekerjaan atau tindakan yang harus dilakukan ya, tidak peduli bagaimana kalian mengimplementasikan sistem tersebut nanti ya. Tiap proses logika itu akan diimplementasi sebagai satu proses fisik atau lebih, dapat menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang, pekerjaan yang dilakukan oleh robot atau mesin, atau pekerjaan yang dilakukan oleh perangkat lunak komputer. Di konvensi penamaannya untuk proses logika itu tergantung pada letak proses dalam diagram dekomposisi, diagram aliran data, dan tipe proses yang digambarkan. Terdapat 3 tipe proses logika: function atau fungsi, event atau kejadian, dan proses event atau kejadian, dan proses elementer atau elementary proses. Ya. Yang dimaksud function atau fungsi itu adalah kumpulan kegiatan yang saling terkait dan terus-menerus atau berkelanjutan pada suatu bisnis. Fungsi ini sebenarnya tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Untuk event kejadian adalah unit kerja logika yang harus diselesaikan secara keseluruhan, kadang-kadang disebut transaksi. Itu dipicu oleh adanya input discrete ini ya. Suatu kejadian atau event itu dipicu oleh input discrete dan diselesaikan pada saat proses merespon dengan output yang sesuai. Kadang disebut transaksi tadi sudah ya. Fungsi ini terdiri dari proses yang merespon kejadian. Yang ketiga, proses elementary ini ya, adalah kegiatan atau tugas diskrit dan detail yang dibutuhkan untuk merespon suatu kejadian. Disebut juga proses primitif. Level terendahnya di sini ada, dengan kata lain ini ya. Proses tersebut adalah tingkatan terendah yang digambarkan dalam suatu proses, model atau model proses. Sinonim yang umum adalah proses primitif tadi sudah. Beberapa kesalahan proses yang sering terjadi dalam DFD ini muncul seperti ini ya, contohnya ya. Kita perhatikan, coba kita simak. Ada apa ini? Data storage, ini ada proses, ini ada external entity, ini ada aliran data ya. Kita lihat yang pertama, yang kesalahannya di sini. Untuk proses ini yang sering kesalahan di sini. Proses ini kalau Anda perhatikan atau kalian perhatikan tidak mempunyai output atau tidak memiliki output. Semuanya masukan. Ya. Terus bagaimana nanti ya? Setelah diproses terus tidak ada outcome-nya, tidak ada output-nya ya. Harusnya ada ya, entah itu disimpan di storage atau entah itu diberikan kepada external entity ya. Antara dua itu pasti ya. Sedangkan yang ini ya, untuk mengenerate membuat statement bank pegawai ini hanya didapat dari pekerja, alamat pekerja ya ini ya. Dari mana data keuangannya berasal ini ya. Nah, harusnya ada satu lagi data yang mengenerate ini nanti ya. Ini kan hanya employee-nya aja. Padahal di sini hanya membuat statement bank pegawai ya. Lalu dari mana data keuangannya? Ya. Padahal di sini hanya employee. Harusnya ada storage lagi yang mengarah ke sini juga ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi ini proses ini tidak mempunyai input. Tahu-tahu ada proses keluar aja. Ya, ini juga tidak bagus, tidak boleh ya. Harus ada input dan outputnya, tapi juga harus jelas inputnya ya seperti ini ya. Tidak hanya asal sekedar input, tapi sebenarnya kurang ini ya data yang diinputkan ke sini di proses ini ya 311 ini. Begitu ya.
Untuk ini data flow data di sini ada, untuk kontrol flow-nya juga ada. Kita akan cek. Ya, maaf, ini ada data flow atau aliran data yang menunjukkan data yang menjadi input atau output ke atau dari proses. Ya. Data flow atau aliran data ini menunjukkan input data ke proses atau output data atau informasi dari proses. Ya. Aliran data juga digunakan untuk menunjukkan pembuatan, pembacaan, penghapusan, atau pembaruan data dalam file atau database, disebut data store pada DFD tadi ya. Ini ya, aliran data ini ya. Selain aliran data juga ada data flow. Tapi sebelum itu ada istilah ini ya, composite data flow atau aliran data campuran atau gabungan. Ini adalah aliran data yang terdiri dari aliran data lain. Ya. Jadi ada dua nanti gabungan. Karena aliran data ini terdiri dari atribut data aktual dan atau aliran data yang lain. Sedangkan untuk control flow ini untuk metode pembuatan diagram aliran data juga mengenal yang namanya aliran non data yang disebut aliran kontrol ini ya. Apa yang dimaksud dengan control flow atau aliran kontrol ini? Yaitu kondisi atau kejadian non data yang memicu proses. Ya. Gambarkannya titik-titik ini ya. Berkaitan dengan ini konsep paket ini ya, konsep paket aliran data. Konsep paket merupakan hal yang sangat penting ini ya. Jadi bayangkanlah misalnya aliran data sebagai jalan raya yang dilewati oleh paket dengan komposisi tertentu. Ya, nama mengindikasikan tipe data yang melalui jalan tersebut. Jalan tersebut digambarkan menggunakan garis tebal dengan panah. Ya. Dan tadi sudah saya sampaikan konsep paket ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting. Data yang berjalan bersama sebaiknya ditunjukkan sebagai aliran data tunggal tanpa memperdulikan berapa banyak dokumen fisik yang disertakan. Konsep paket digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah penggunaan konsep paket yang tepat. Ya. Jadi di sini dari provider layanan telepon itu apa saja yang akan digunakan atau apa dia akan memberikan data apa untuk provider layanan telepon ini untuk diproses ke dalam pembayaran tagihan telepon, yaitu ini ya panggilannya kemana dan invoice-nya. Jadi tidak perlu seperti ini sendiri-sendiri ya. Ini adalah penggunaan konsep paket yang tidak tepat ya, karena sendiri-sendiri. Dibuat satu seperti ini, aliran datanya ada dan-nya ini ya. Kemudian untuk aliran data elementari dan komposit ini ya. Aliran data dan elementari komponen. Ini adalah gambar aliran data gabungan dan elementer. Ya. Jadi untuk gabungan di sini ini gabungan composite flow ini ya. Order langsung gitu ya. Pesanan tuh isinya apa nanti ya? Banyak kan ya. Customer aliran datanya melakukan pesanan. Apa saja misalnya pesan barang ini, harganya ini, jumlahnya ini, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke proses order ya. Order yang diterima nanti dan seterusnya. Untuk elementary seperti ini ya, elementary flow, aliran flow seperti ini. Jadi dari customer mengorder ya. Sebenarnya bisa ada standing order, ada ini ya. Ada standing order, ada rush order, ada standard order. Ya. Ini DFD yang lebih tinggi, lebih detail, lebih detail. Ya, untuk high level DFD ini ya. Jadi tanpa menjelaskan rinciannya, orang sudah harus paham ini order itu isinya apa saja. Tapi kalau lebih detail lagi bisa digambarkan sebagai elementary flow ini dari aliran data yang dasar.
dia akan sebenarnya order itu standing order, rush order, dan standard order. Keluarnya tetap sama, ya, accepted ordernya. Untuk aliran data dan aliran data ke dan dari data store, ya. Jadi aliran data ke dan dari data store seperti ini ya. Ini contoh saja. Ada data store seperti ini. Aliran data yang menuju ke dia itu dari proses ini new order create, nanti kesimpan di ini tabelnya. Untuk dari data storage-nya ini, dari order itu dibaca, kemudian diisi order atau pesanan yang sudah dibaca dari tabel order ini baru di summarize di sini ya. Jadi saya ulangi, untuk proses pemesanan di sini proses ya. Lambangnya diingat. Ada aliran order, ada pesanan, aliran pesanan, kemudian masuk ke proses pemesanan. Kemudian pemesanan baru, aliran pesanan baru di sini ini dibuat ditimpan di tabel pesanan, dibaca, pesanan yang tidak dipenuhi ada atau yang dipenuhi yang mana, baru muncul summarize atau check out-nya, ringkasan pesanan yang tidak terpenuhi ini ya. Ringkasan yang tidak terpenuhi nanti akan ada di sini ya. Sama halnya dengan yang lain, ada untuk order yang bisa dihapus atau alamat ordernya seperti apa. Aturan-aturan untuk aliran data yang kadang-kadang sering tidak dipatuhi ya. Ini ada beberapa contoh aliran data ilegal. Jadi sebenarnya tidak boleh ada aliran data yang tidak dinamai. Ya. Jadi harus dinamai ya. Aliran data yang tidak bernama sering merupakan hasil pemikiran flowchart. Jadi kita terbayang-bayangkan flowchart, kemudian asal buat garis saja, langkah 1, langkah 2 dan sebagainya. Jadi jika Anda atau kalian tidak dapat memberikan nama aliran data yang tepat, maka mungkin aliran data tersebut tidak ada, dianggap tidak ada. Seperti konsisten dengan tujuan pemodelan juga logika kita, nama aliran data harus menjelaskan aliran data tanpa mendeskripsikan bagaimana aliran itu atau bagaimana ia dapat diimplementasikan. Misalnya pengguna akhir itu menjelaskan sistemnya sebagai berikut. Umpamanya kita mengisi form nomor sekian, rangkap 3 dan mengirimnya ke mana. Nama logika untuk aliran data form kesekian itu bisa berupa permintaan form atau mungkin cost request atau mungkin yang lain. Jadi nama logika ini menghilangkan bias implementasi fisik. Bahwa kita harus menggunakan form kertas dan notasi yang menggunakan carbon copy. Tapi sebenarnya tidak, karena kita menghilangkan bias ini ya. Beberapa ini, yang sebelah kiri ini adalah aliran data yang ilegal, ya, salah, yang tidak sah, aliran data yang benar. Ya, karena aliran data itu sebenarnya tidak boleh antara external entity. Antara external entity ke external entity ada aliran data. Tidak boleh. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, selalu dijembatani oleh proses. Ya. Sama halnya dari ini, aliran dari external entity, aliran data dari external entity itu tidak boleh langsung ke storage. Seperti biasa diberi jembatan atau dihubungkan oleh sebuah proses dulu. Baik dia masuk ke storage, mengirim ke storage atau mengambil dari storage, ya. Selalu ada proses di tengah-tengahnya. Dari storage pun tidak boleh langsung ke sini, harus melalui proses. Dari storage tidak boleh ke storage, ya. Ya. Duplikasi namanya nanti ya. Dari storage, kalau mau ke storage harus ada proses ya. Entah itu proses misalnya backup atau memindahkan data dari suatu data store ke data store lainnya ya. Dan sebagainya. Konservasi data, konservasi aliran data ini adalah praktek yang memastikan bahwa suatu aliran data berisi hanya data yang diperlukan oleh proses yang menerimanya.
beberapa sering disebut starving the process, ya. Penekanan baru ini, jadi saat ini penekanan baru pada desain ulang proses bisnis atau bisnis proses redesign ini mendorong manajemen pengguna dan analisis sistem untuk mengidentifikasi dan menghilangkan ketidakefisienan ini sebelum mendesain sistem informasi baru. Juga menjamin bahwa proses hanya menerima data sebanyak yang benar-benar dibutuhkan. Maka kita menyederhanakan antar proses-proses tersebut. Untuk mengaplikasikan konservasi data ini, kita harus mendefinisikan secara tepat komposisi data tiap aliran data atau non-komposit tadi. Komposisi data dinyatakan dalam form struktur data. Struktur data itu apa? Struktur data sebenarnya kalau di dalam materi ini atau mata kuliah ini ya, merupakan pengaturan khusus ya. Atau sebelum struktur data ini ada data atribut, maaf. Ternyata ini terlewat. Jadi struktur data pada dasarnya suatu aliran data itu terdiri dari item data yang disebut atribut. Data atribut atau atribut data adalah bagian terkecil sebuah data yang masih memiliki arti bagi pengguna dan bisnis. Struktur data itu sendiri tadi ya, pengaturan khusus atribut data yang mendefinisikan contoh tunggal dari suatu aliran data. Atribut data yang terdiri dari aliran data disebut data struktur tadi ya. Aliran data dapat diuraikan dalam konteks tipe data seperti berikut. Rangkaian atau kelompok atribut data yang muncul satu demi satu. Pemilihan satu atau lebih atribut dari set atribut. Dan pengulangan satu atau lebih atribut. Ini contoh struktur data untuk aliran data ya. Jadi struktur datanya seperti ini, order number. Ini English interpretasinya. Jadi kalau sama dengan itu artinya terdiri dari atau disusun dari. Ya. Sebuah instant order terdiri dari, ini sama ya. Order number plus itu berarti dan menunjuk pada rangkaian nanti ya. Order number and, order date and, dan seterusnya. Kemudian ada tanda kurung siku. Ya, kalau kurung siku ini tandanya hanya satu atribut dalam tanda kurung siku yang mungkin ada. Ya. Personal customer number, corporate account number. Kalau kurung kurawal di sini ada tidak? Oh, tidak ada. Kalau kurung kurawal, yo ada ini ya. Kurung kurawal ini berarti atribut dalam tanda kurung dapat muncul berulang kali untuk satu contoh aliran data. Ini menunjukkan pengulangan. Atribut dalam tanda kurung dipisahkan dengan koma. Satu atau lebih instan ya, pengulangan berarti tadi ya. Dan yang terakhir ada kurung biasa, kurung tutup, kurung buka biasa ini ya. Berarti atribut dalam tanda kurung adalah opsional, tidak bernilai dalam beberapa contoh aliran data. Ini ya, opsional berarti yang untuk credit card-nya ini ya. Optionally ya. Credit card number dan expiration date atau tanggal expired-nya. Nah, ini ya. Kemudian untuk konstruk ini sendiri, untuk bentuk dari struktur datanya. Ya, ini untuk struktur datanya. Di sini ada struktur data, kemudian ada format dengan contoh. Bagian yang relevan menggunakan huruf tebal, ada interpretasi Inggris. Bahasa Inggris maksudnya ya. Bagian yang relevan menggunakan huruf tebal. Jadi ketika struktur data itu merupakan rangkaian atribut, struktur data sekuensi mengindikasikan satu atau lebih atribut yang dapat atau harus dimasukkan dalam aliran data. Ini di sini format by example-nya seperti ini. Ini yang tebal, ini yang diperlukan, yang relevan. Ini rangkaian ya, berarti plus rangkaian. Ini kalau dalam bahasa Inggris n ini ya. Kalau untuk pemilihan atribut ini menggunakan tadi ya, opsional tadi ya, struktur data pemilihan memungkinkan Anda menunjukkan situasi di mana set atribut yang berbeda. Menguraikan contoh aliran data yang berbeda, opsional tadi ya, kurung ya. Bisa ini personal number. Nah,
atau corporate account number. Nah, di sini our. Berikutnya ada pengulangan. Tadi pemilihan, sekarang pengulangan atribut. Ini struktur data pengulangan digunakan untuk menetapkan atribut data atau kelompok atribut data yang dapat atau harus mengulang dirinya beberapa kali untuk contoh tunggal harian data. Jumlah pengulangan minimum biasanya 0 atau 1. Jumlah pengulangan maksimum dapat ditetapkan sebagai N yang berarti banyak, di mana jumlah contoh aktual bervariasi untuk tiap contoh aliran data. Perulangan tanda kurung-kurung awal tadi sudah dijelaskan juga ya. Ini consists of ini n 0 or more instance ya. Jadi bisa kosong atau lebih dari satu instan ini ya. Optional atribut atau atribut opsional itu adalah notasi opsional yang mengindikasikan bahwa atribut atau kelompok atribut dalam sekuensi atau urutan atau pemilihan struktur data mungkin tidak disertakan dalam semua contoh aliran data. Contoh atau catatannya, untuk struktur data pengulangan nilai minimum 0 sama dengan membuat seluruh kelompok pengulangan opsional. Opsi ya. Jadi kalau untuk opsi tanda kurung tadi ya. Pemilihan juga sama. Opsionalnya is post name dan date of birth ini ya. Dan yang terakhir adalah atribut yang dapat digunakan kembali, reusable atribut. Ini biasanya untuk kelompok atribut yang terdapat dalam banyak aliran data, maka perlu dibuat struktur data terpisah yang dapat digunakan kembali dalam struktur data yang lain. Reusable ini ya. Ini bisa digunakan lagi untuk yang berikutnya. Tipe-tipe data dan ranahnya atau domainnya di sini ya, tipe-tipe data atau domainnya. Jadi atribut data itu seharusnya didefinisikan oleh tipe data dan domainnya. Apa itu tipe data? Tipe data adalah kelas data yang dapat disimpan dalam atribut, bisa karakter, integer, ya, real number, dates, picture, dan lain sebagainya. Sedangkan domain itu adalah nilai sah untuk atribut tersebut. Jadi kalau domainnya nama itu berarti nilai sahnya string, karakter. Domainnya tip atribut gaji berarti domainnya integer ya, atau real number atau mungkin angka. Tipe data angka ya. Seperti itu. Ada aliran diverging dan convergent ya, divergent dan convergent. Ya, maaf. Bahasa Inggrisnya diverging dan converging, bahasa Indonesia divergent dan convergent ya. Untuk aliran data divergent ini adalah aliran data yang memisah menjadi banyak aliran data, sedangkan untuk aliran data convergent ini gabungan banyak aliran data menjadi aliran data tunggal. Ya. Jadi kalau untuk aliran data divergen ini, yang aliran data menyebar, maksudnya ini adalah satu aliran yang terpisah menjadi banyak aliran data. Aliran data menyebar mengindikasikan bahwa semua atau sebagian aliran data tunggal terkirim ke suatu tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk yang konvergen atau aliran data memusat ini adalah penyatuan banyak aliran data menjadi aliran data tunggal. Aliran data memusat mengindikasikan bahwa aliran data dari sumber yang berbeda dapat atau harus tiba sebagai paket tunggal untuk pengelolaan selanjutnya. Ini contoh atau gambar dari menyebar dan memusat ya. Ini menyebar, ini memusat tadi ya. Ini ada aliran data A, aliran data B, aliran data memusat A tambah B tambah C masuk ke proses. Ini sendiri-sendiri ya kalau ini ya. Sendiri-sendiri kalau ini. Kemudian ini yang menyebar tadi. Jadi dari proses satu aliran, kemudian menyebar menjadi aliran data U, V, dan W. Masih berbicara dengan aliran data, tadi ya, konvergen dan divergen tadi ya. Sekarang kita menuju ke kapan kita harus menggambar model proses atau melakukan pemodelan proses. Itu kapan? Ya.
Kemudian yaitu ketika ini ya. Jadi setelah tadi memahami konsep dasar model proses, kita akan coba membahas pembuatan model proses. Kapan Anda melaksanakannya, berapa banyak model proses yang bisa digambarkan, dan teknologi apa yang akan mendukung pengembangan model proses ini ya. Kita lihat yang pertama ada perencanaan sistem strategis. Ya. Jadi di sini banyak organisasi sebenarnya memilih proses pengembangan aplikasi yang didasarkan pada perencanaan sistem informasi strategis. Perencanaan strategis merupakan proyek terpisah yang menghasilkan rencana strategi sistem informasi yang mendefinisikan visi dan arsitektur keseluruhan untuk sistem informasi. Arsitektur ini sering meliputi model proses perusahaan. Jadi biasanya model proses perusahaan ini hanya mengidentifikasi area dan fungsi bisnis. Kejadian dan proses detail jarang diungkap atau jarang diselidiki. Area dan fungsi bisnis ini diidentifikasi dan dipetakan pada model perusahaan lain seperti model data perusahaan. Yang kedua ini ada pemodelan proses untuk desain ulang proses bisnis. Ini telah dibahas beberapa kali ya dalam pertemuan sebelumnya, dan perlu diingat bahwa BPR ini atau Business Process Redesign ini menganalisis proses bisnis dan kemudian mendesain ulang proses tersebut untuk menghilangkan ketidakefisienan dan birokrasi sebelum aplikasi ulang teknologi informasi. Untuk mendesain ulang proses bisnis ini, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mempelajari proses yang ada. Ya. Kemudian baru kita bisa mendesain ulang proses bisnisnya. Pemodelan proses selama analisis sistem, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dalam analisis sistem, kita akan memusatkan perhatian pada pemodelan proses logika sebagai bagian analisis perseratan bisnis. Untuk kerangka kerja sistem informasi, model proses logika ini fokus pada proses dan perspektif sistem owner atau sistem user. Proses logika tersebut biasanya dibuat sebagai penyelesaian fase analisis persyaratan proyek. Karena model proses logika tidak berkaitan dengan detail atau teknologi implementasi, maka dapat dibuat melalui reverse engineering dari perangkat lunak aplikasi yang ada. Tetapi teknologi ini kurang matang dan andal dibandingkan teknologi reverse data engineering. Jadi pada masa kejayaannya dulu itu ada penggunaan metodologi analisis terstruktur awal. Pemodelan proses dilakukan dalam fase analisis masalah pada analisis sistem. Analisis akan membuat model proses fisik dari sistem yang ada, model logika dari sistem yang ada, dan model logika dari sistem target. Ini ya. Tiap model akan dibuat top down dari model yang sangat umum ke model yang sangat detail. Sekalipun terdengar sangat konseptual, pendekatan ini akan menimbulkan pemodelan yang berlebihan dan penundaan proyek yang signifikan. Sehingga teknik terstruktur dari Jordan ini menyebutnya analisis paralysis. Ya. Analisis terstruktur secara klasik ini ya. Analisis struktur secara klasik di sini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama yang harus kita kerjakan ini ya. Ini adalah, bentar saya carikan bagiannya di sini. Menggambar secara fisik tadi ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, itu adalah membuat model proses fisik gitu ya, DFD-nya yang menyatakan implementasi fisik saat ini dari sebuah sistem.
Kemudian mengkonversi ya. Mengkonversi juga bisa. Ini ada 6. Ya, langsung saja. Ini ada 6. Mengkonversi DFD secara fisik ke logic equivalentnya mestinya ya. Kemudian menggambar secara top down DFD logic yang menyatakan sistem pengembangan sistem yang sudah dikembangkan atau diimprove, menjelaskan semua aliran data, data store, penyimpanan, kebijakan dan prosedur dalam kamus data atau ensiklopedia. Ini opsional ya, bisa ditandai salinan dari DFD logic untuk menyatakan solusi secara fisik sebagai alternatif. Dan yang terakhir menggambarkan secara fisik, secara top down DFD yang menyatakan solusi targetnya. Ini analisis structure secara klasik. Kalau analisis structure secara modern, ini agak berbeda. Di sini ada 7 ya. Jadi pertama menggambar DFD contact ya. Jadi menggambar DFD contact untuk menetapkan scope dari project yang sudah diinisialisasi. Kemudian menggambarkan ini. Jadi pertama ini ya, diagram aliran data konteks sistem itu dibuat untuk menentukan lingkup proyek awal. Diagram aliran data secara satu halaman sederhana ini hanya menunjukkan antarmuka sistem dengan lingkungannya. Jadi ada diagram besar, namanya diagram aliran data konteks. Di situ ada sistem besar, kemudian ada proses, ada dari inputnya dari external entity mana, nanti untuk outputnya ditujukan pada external entity siapa gitu ya. Nanti akan ada contohnya ya. Yang kedua ini diagram dekomposisi fungsional itu digambarkan untuk mempartisi sistem menjadi subsistem dan atau fungsi logika. Langkah ini dihilangkan untuk sistem yang sangat kecil ya. Kalau sistemnya besar bisa digambar diagram dekomposisi. Yang ketiga, event response list atau use case list ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasikan kejadian bisnis yang harus direspon oleh sistem. Daftar itu juga akan menjelaskan kemungkinan respon pada setiap kejadian. Yang keempat, langkah keempat, satu proses yang disebut event handler ini ditambahkan ke diagram dekomposisi untuk tiap kejadian. Diagram dekomposisi saat ini berfungsi sebagai outline tiap sistem. Yang kelima, secara opsional, diagram kejadian dibuat dan disahkan untuk setiap kejadian. Diagram aliran data sederhana ini hanya menunjukkan event handler dan input dan output untuk tiap kejadian. Yang menggabungkan ya. Tapi untuk sistem yang besar. Yang keenam, satu atau lebih diagram sistem dibuat dengan menggabungkan diagram kejadian. Ya. Diagram aliran data ini menunjukkan gambar besar sistem tersebut ini ya. Yang ketujuh, diagram primitif digunakan atau dibuat untuk proses kejadian yang membutuhkan detail pengolahan tambahan. Diagram aliran data ini menunjukkan semua proses elementer, proses dasar, data store, dan aliran data pada kejadian tunggal. Ini adalah progresnya diagram analisis structure ya. Untuk bagian 1 dari 3 ini. Yang pertama ini konteks DFD-nya dibuat dulu ya, dibuat seperti ini, kemudian didekomposisi, dibuat sub-sub sistemnya, sub-sub komponennya. Yang ketiga dibuat use case list-nya, daftar use case list-nya. Yang keempat event-eventnya dibuat juga untuk masing-masing dekomposisi itu. Yang kelima, kemudian dibuat event diagramnya. Yang keenam, dibuat sistem diagramnya. Yang ketujuh, dibuat diagram primitifnya sampai sedetail mungkin ini ya. Ada proses, ada storage, ada external entity ya. Lebih kompleks lagi di sini ya. Nanti di sini bisa ada structure English atau bahasa Inggris yang terstruktur atau mungkin pakai tabel decision, tabel keputusan. Ada struktur data juga ada di aliran data ini nanti ya. Ini adalah tool untuk melakukan pemodelan proses, namanya sistem arsitek, tapi ini belum ada ya, jadi belum ada. Ya. Kemudian ada diagram konteks aliran data konteks. Ini adalah
Model proses untuk mendokumentasikan lingkup sistem disebut juga model lingkungan. Ya. Jadi yang pertama, pikirkanlah sistem sebagai kontainer untuk dapat membedakan antara bagian-bagian dalam dan bagian luarnya. Abaikan sistem kerja kontainer tersebut. Kali ini sering disebut pemikiran kotak hitam. Yang kedua, tanyalah pengguna akhir sistem Anda. Transaksi bisnis seperti apa yang harus direspon oleh sistem. Yang ketiga, tanyalah pada pengguna akhir Anda. Respon apa yang harus dihasilkan oleh sistem. Yang keempat, identifikasikan tiap data store eksternal jika ada ya. Yang kelima, gambar diagram konteks dari semua informasi sebelumnya. Jadi menggambar diagram aliran data konteks itu ada strateginya di sini ya. Contoh diagram konteksnya, sistem besar di sini. Ini external entity, external entity, external entity, external entity. Nah, ini ada input aliran data yang masuk dan keluar seperti ini. Nah, nanti ada contohnya lagi. Untuk diagram dekomposisinya, setelah tadi ada diagram konteks seperti ini dari members, namanya sistem pelayanan member ya. Member service system ya, sistem pelayanan member di sini ya. Itu ada dekomposisinya, jadi pisahkan sistem ke dalam subkomponen untuk lebih detail lagi. Setiap proses yang ada itu paling sedikit ada 2 proses ya. Dan sistem yang besar kemungkinan akan dibagi ke dalam subsistem dan fungsi-fungsi. Untuk event respon atau use case list ini, untuk external event itu dinamakan demikian karena diinisiasi kejadian eksternal maksudnya ya. Itu dinamakan demikian karena diinisiasi oleh agen eksternal. Yang temporal event itu kejadian sementara, memicu proses pada basis waktu atau sesuatu yang terjadi. Untuk state event atau kejadian suatu keadaan ya, itu juga memicu proses berdasarkan perubahan sistem dari satu keadaan atau kondisi ke keadaan lain. Untuk use case-nya sendiri, apa sih use case itu tadi? Alat analisis untuk menemukan dan mengidentifikasi kejadian dan respon bisnis. Sedangkan aktor itu segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Ini contoh dari tabel use case parsial ya. Ada pelaku, kemudian ini ada kejadian atau use case-nya, ini sasarannya, triggernya, kemudian ini responnya. Ambil salah satu aja, misalnya pelaku pemasaran menentukan rencana langganan keanggotaan baru untuk menarik perhatian anggota baru. Sasarannya itu program langganan anggota baru. Responnya menghasilkan pengabsahan rencana langganan dan membuat kesepakatan dalam database. Dan yang lainnya banyak. Ini parsial secara diagram dekomposisi event parsialnya. Ada juga dekomposisinya. Diagram dekomposisi kejadian parsial ya. Kemudian ini member system tadi ada dekomposisinya. Kemudian untuk diagram event sendiri atau diagram event kejadian itu ya. Diagram aliran data yang menggambarkan konteks kejadian untuk kejadian tunggal. Satu diagram untuk masing-masing proses event ya. Menggambarkan apa saja. Bagian besar itu ya. Yaitu menggambarkan input dan sumbernya. Kemudian output dan tujuannya. Data store yang dari recordnya bisa dibaca harus ditambahkan pada diagram kejadian juga. Aliran data ini harus ditambahkan dan dinamai sesuai data yang dibaca oleh proses. Dan yang terakhir data store yang di dalamnya record dibuat, dihapus atau diperbarui. Aliran data ke data store harus dinamai untuk merefleksikan sifat pembaruan tersebut. Contoh simple event diagram atau diagram event kejadian sederhana ini ya. Ini dari anggota klub melakukan perubahan alamat anggota. Ini aliran data, aliran perubahan alamat anggota dikirim ke proses perubahan alamat anggota yang diperbarui disimpan ke dalam data store member, juga
diupdatekan ke konfirmasi alamat ke external entity ini. Seperti itu ya. Ini untuk diagram event yang lebih kompleks ya. Jadi salah satu aja ya. Di sini ada anggota ya, aliran data anggota mendaftar, kemudian juga diupdate ya, member anggota baru yang berasal dari pesanan tadi ya, dan sebelumnya ya. Jadi ada pengupdatean itu ya. Untuk yang diagram kejadian sementara seperti ini, hanya titik-titik ini ya, hanya terjadi ya, kemajuan yang dicapai dari penyimpanan anggota, kesepakatan dari storage agreement, kemudian menghasilkan laporan pengecualian untuk kesepakatan yang batal untuk manajer kesepakatan di sini ya. DFD sistemnya keseluruhan seperti ini ya. Kompleks ya, besar sekali ini. Ini masih terpisah, ini sebenarnya bagian dari ini, dan tadi ada dua ini ya. Jadi ada dua ini digabungan jadi kompleks. Keseimbangan di sini ya. Jadi untuk keseimbangan nanti juga perlu di sini balancingnya ini. Apakah konsep yang membutuhkan diagram aliran data pada level yang berbeda dari konsistensi dan kelengkapannya ya, kelengkapannya untuk merefleksikannya. Ini ada diagram primitifnya sendiri, ini seperti apa? Itu ada diagram primitifnya sendiri ini. Ini sudah ada beberapa diagram ya. Untuk balancing tadi ini, saya ulangi lagi. Itu adalah konsep yang mengharuskan atau memang mewajibkannya agar diagram aliran data pada tingkat detail yang berbeda mencerminkan konsistensi dan kelengkapan, merefleksikan tadi ya. Jadi balancing atau keseimbangan ini adalah mensinkronisasi diagram aliran data pada level detail yang berbeda untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan model. Keseimbangan adalah teknik yang menjamin kualitas. Keseimbangan mengharuskan bahwa jika kalian mampu mengembangkan proses ke DFD lain untuk menyatakan hal lebih detail, maka Anda harus memasukkan aliran data dan data store yang sama pada diagram anak yang Anda sertakan dalam proses awal diagram induk. Untuk diagram primitif di sini, kaitannya tadi sudah ada. Ini kembali ke sini lagi. Jadi kalau dalam materi ini melompat-lompat ini ya. Diagram primitif. Ini DFD primitif ya. Jadi gambarnya seperti ini. Diagram primitifnya. Bisa Anda perhatikan dulu untuk diagram primitifnya. Nah ini ya, sudah ketemu. Jadi untuk diagram primitif ini sebenarnya ini adalah beberapa proses kejadian pada diagram sistem mungkin dikembangkan menjadi diagram aliran data primitif untuk menyatakan lebih banyak detailnya. Hal ini terutama benar untuk proses transaksi bisnis yang lebih kompleks. Contohnya misalnya pengolahan pesanan atau pembuatan laporan ya. Kalau untuk pembuatan laporan saya rasa tidak perlu karena ini cukup sederhana sehingga tidak memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Proses kejadian dengan diagram kejadian yang lebih kompleks seharusnya dikembangkan menjadi diagram aliran data yang primitif lebih detail. Diagram primitif ini sebenarnya menunjukkan persyaratan pemrosesan detail untuk kejadian tersebut. DFD menunjukkan beberapa proses dasar elementer untuk proses kejadian. Tiap proses elementer adalah kohesif, yaitu hanya melakukan satu hal. Aliran data ini sama dengan struktur program komputer. Seperti ini ya. Contoh diagram primitifnya. Bisa pakai ini juga, sistem arsitek. Tapi software ini kayak sepertinya sekarang itu tidak ada. Anda bisa ganti dengan software yang lain. Visio misalnya, Visio atau mungkin software untuk menggambar diagram DFD yang lain ya. Logika proses di sini ada yang perlu kita cermati. Saya harus balik lagi ya. Jadi ini logika proses. Data flow diagram yang baik itu perlu untuk mengidentifikasi. Jadi data flow diagram ini sebenarnya baik atau bagus untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses. Ya, diagram dekomposisi dan diagram aliran data ini akan menjadi terbukti sebagai alat yang sangat efektif untuk mengidentifikasi suatu proses. Tetapi tidak menunjukkan dengan baik logika di dalam proses tersebut sebenarnya ya. Dan akhirnya kita perlu menetapkan instruksi detail untuk proses dasar pada diagram aliran data atau elementer ini. Caranya bagaimana? Ya. Caranya bisa menggunakan flowchart atau pseudocode. Ya, beberapa pengguna akhir biasanya tidak memahami ini. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan natural English. Ya. Ini akan lebih menimbulkan ini ya. Natural English ini malah juga akan menimbulkan ketidaktepatan dan mengarah pada interpretasi. Secara umum, beberapa permasalahan dengan menggunakan bahasa Inggris asli sebagai bahasa prosedural ini ada beberapa hal ya. Banyak dari kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk menulis secara baik dan kita juga cenderung tidak mempertanyakan kemampuan menulis kita. Banyak dari kita yang terlalu berpendidikan, ya itu di situ tulisannya seperti itu. Ya. Sering sulit bagi orang yang berpendidikan tinggi untuk berkomunikasi dengan audiens yang tidak memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Beberapa dari kita menuliskan segala sesuatu seperti halnya menuliskan program. Jika prosedur bisnis memerlukan suatu presisi, maka kita akan menuliskan segala sesuatu dalam bahasa pemrograman. Ini akan tidak dipahami oleh pengguna akhir pasti ya. Terlalu sering, overuse ini ya. Kita membiarkan jargon dari akronim komputer mendominasi bahasa kita. Ya. Misalnya ada looping, ada pencabangan, itu tidak semua orang memahaminya. Statement bahasa Inggris seringkali memiliki lingkup yang luas atau membingungkan juga ya. Kita terlalu sering juga menggunakan kalimat gabungan. Terlalu banyak kata yang memiliki banyak definisi. Terlalu banyak statement menggunakan kata sifat yang tidak tepat. Petunjuk yang sifatnya kondisional dapat menjadi tidak tepat. Dan yang terakhir, kondisi gabungan cenderung sering muncul dalam bahasa Inggris asli. Ini contoh bahasa Inggris yang terstruktur. Untuk mengatasinya ini kita menggunakan ini ya. Jadi untuk mengatasi masalah tadi kita butuh alat yang menggabungkan beberapa manfaat bahasa Inggris yang asli dengan kekakuan alat logika pemrograman. Namanya bahasa Inggris terstruktur atau structure English. Ini adalah bahasa atau sintak untuk menentukan logika proses yang berdasarkan kekuatan relatif pemrograman yang terstruktur dan Inggris asli untuk menentukan logika yang mendasari proses dasar pada model proses seperti diagram aliran data. Contohnya seperti di sini ya. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau saya terjemahkan berarti untuk setiap customer number atau untuk setiap nomor customer, nomor pelanggan dalam data penyimpanan pelanggan dan untuk setiap pinjaman dalam data penyimpanan pinjaman yang sesuai dengan nomor
di atas atau nomor sebelumnya tadi ini atau sesuai dengan nomor customer, apa yang harus dilakukan? Simpan total jumlah pinjaman yang sedang berjalan untuk nomor customer tersebut. Simpan total original loan principal, prinsip peminjaman aslinya, perjanjiannya maksudnya ya. Kemudian simpan total juga balance atau saldo ya dari peminjaman yang saat ini. Simpan juga yang jumlah yang sedang berjalan, sudah dibayar ya, dan seterusnya seperti ini ya. Jadi ini bahasa ini untuk membantu para rekayasawan perangkat lunak untuk menjelaskan aliran data yang ada dalam sistem yang akan dikembangkan kepada end user biasanya atau pengguna akhir. Ini adalah contoh juga untuk struktur prosedural bahasa Inggris yang terstruktur ya. Ada misalnya tanpa syarat menjalankan serangkaian langkah seperti ini. Ada kondisi, nanti bisa pakai ini if, then, else, and if. Ini contoh template-nya ya, bisa digunakan nanti ya untuk penulisan ini. Jadi ada kompleks kondisi juga bisa pakai case. Ada multiple kondisi, bisa pakai tabel keputusan. Kalau keputusan kondisi ini, role-nya ini, maka bagaimana gitu ya. Untuk mengulangi sejumlah langkah yang sampai kondisinya terpenuhi ya atau false, ini repeat until. Dan untuk mengulangi sejumlah langkah sampai kondisinya juga sampai terpenuhi juga, do while atau for bisa. Batasan-batasannya untuk bahasa Inggris terstruktur ini, yaitu yang pertama hanya kata kerja perintah yang kuat yang dapat digunakan, hanya nama yang telah didefinisikan dalam kamus proyek yang dapat digunakan, rumusan harus dinyatakan secara jelas dengan menggunakan notasi matematis yang tepat, kata sifat dan kata keterangan tidak terdefinisikan, misalnya kata bagus itu tidak diperbolehkan, kecuali jika didefinisikan secara jelas dalam kamus proyek sebagai nilai legal untuk atribut data. Blocking dan indentation atau indentasi ini ya, yang menjorok itu ya, digunakan untuk menetapkan awal dan akhir konstruksi dan meningkatkan keterbacaan, jadi supaya rapi itu dibuat seperti ini ya, ada yang masuk, ada yang tidak masuk ya, atau yang tadi ini ya. Nah ini seperti ini ya, indentasi ini seperti ini, masuk, tidak masuk ini. Itu dibuat memang untuk menetapkan awal dan akhir konstruksi dan meningkatkan keterbacaan. Jika mengalami keraguan ya, maka kemudian baca bagi pengguna harus diprioritaskan daripada kehendak programmer sendiri atau preferensi programmer sendiri. Ya, jadi kita harus mengutamakan kemudian membaca oleh pengguna. Untuk kebijakan ini ya, jadi banyak proses yang diatur oleh kombinasi kondisi yang kompleks untuk yang tidak mudah sebenarnya dinyatakan dalam bahasa Inggris terstruktur ini. Ini sering dijumpai pada kebijakan bisnis. Policy atau kebijakan adalah satu set atau seperangkat aturan yang mengatur bagaimana sebuah proses diselesaikan. Pada sebagian besar merumuskan spesifikasi kebijakan dan kombinasi kondisi kompleks lainnya. Alat pemodelannya adalah tabel keputusan atau decision tabel. Ini adalah bentuk presentasi tabular yang menentukan sejumlah kondisi, sekumpulan kondisi dan kegiatan yang sesuai. Ini contoh dari tabel decision keputusan yang sederhana. Jadi ketika ada seperti ini, ya, kemudian tabel kondisinya seperti ini. Dicek dulu jenis ceknya apa ini. Kemudian kalau personal ya, kalau payroll bukan atau tidak memperdulikan. Kalau personal tidak, ini payrollnya juga tidak memperdulikan. Nanti bagaimana? Ya. Ini sama dengan tadi cash tool tadi, software tadi. Kemudian kalau yang ini adalah matrik ya, sinkronisasi ini ya. Jadi ini sinkronisasi model sistem.
sampel data atau proses CRUD matrix. Ya. Jadi untuk matrix customer ini proses customer application. Oh ya di sini. CRUD itu adalah create ya atau membuat, read membaca, punya update memperbarui atau mengedit atau mengupdate, dan D-nya delete, CRUD tadi ya. Ini sangat terkenal nih. CRUD. Create, read, update, delete. Ya, jadi nanti posisinya di mana? Customer ini dia bisa read, oh proses ini. Dia bisa membuat, oh proses ini. Dia bisa update dan read seperti ini, dia bisa menghapus di mana. Seperti itu. Jadi ini adalah tabel matriknya. Sampai dengan distribusi prosesnya, matrix sampel proses distribusi seperti ini. Proses ini nanti untuk distribusinya siapa? Oh ini tidak. Oh iya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.